Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi bersama saya, Arista Kartika Sari. Saat ini kita akan belajar tentang matriks eselon baris dan matriks eselon baris terdeduksi. Sebelum kita mempelajari materi berikut ini, jangan lupa teman-teman membaca doa terlebih dahulu. Setelah itu baru kita mulai. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk like dan share ya. Chapter 1, matriks eselon baris. Nah, pada chapter 1 ini kita akan mengenal tentang karakteristik matriks eselon baris. Apa sih karakteristiknya? Yang pertama adalah suatu matriks dikatakan matriks eselon baris bila memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama adalah jika pada suatu baris elemennya tidak hanya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertama adalah 1. Dan bilangan 1 ini disebut dengan 1 utama. Kemudian karakteristik yang kedua adalah jika terdapat suatu baris yang semua elemennya 0, maka letak baris tersebut di paling bawah. Selanjutnya karakteristik yang terakhir yaitu yang ketiga, dia dikatakan matriks eselon baris bila mana juga memiliki ciri-ciri jika terdapat dua baris berurutan yang semua elemennya tak hanya 0, maka letak 1 utama pada baris kedua adalah lebih ke kanan dari 1 utama pada baris pertama. Oke, teman-teman bisa screenshot dulu ini untuk memudahkan agar Anda tidak terlalu banyak mencatat ya. Oke, nah seperti apa penjelasannya agar lebih paham? Kita langsung saja ke contoh 1. Nah, di sini saya punya matriks A yang berurut 3x3 sebagai berikut. Ya, yaitu matriks A baris pertama 143, baris kedua 010, baris ketiga 001. Nah, coba Anda identifikasi apakah matriks tersebut merupakan matriks eselon baris. Nah, ketika Anda akan mengidentifikasi matriks A, maka Anda perlu mengingat kembali karakteristik apa saja yang dimiliki oleh matriks eselon baris. Oke, kita langsung saja. Di sini sengaja saya cantumkan karakteristik matriks eselon baris agar kita mudah dalam mengidentifikasi. Nah, ini tadi soalnya matriks A. Apa? Matriks A merupakan matriks eselon baris karena memiliki beberapa sifat sebagai berikut. Nah, jadi saya menyimpulkan bahwa matriks A ini adalah matriks eselon baris. Alasannya adalah sebagai berikut. Nah, oke, kita lihat. Pada suatu baris, elemen-elemennya tidak terdiri dari 0 saja, maka bilangan tak 0 pertama adalah 1. Nah, apakah matriks A ini memenuhi sifat yang pertama, memiliki sifat yang pertama? Kita perhatikan pada matriks A, pada baris pertama, di sini baris pertama saya simpulkan B1, memiliki 1 utama terletak pada elemen A11. Nah, jadi ini adalah suatu baris yang baris ini elemen-elemennya tidak hanya terdiri dari 0 saja. Ada 1, 4, 3. Maka bilangan tak 0 pertama yang dari sebelah kiri kita ya. Di sini ini adalah bilangan 1. Maka ini disebut 1 utama.
Kemudian kita perhatikan untuk baris kedua, apakah dia memiliki satu utama? Pada baris kedua, ini adalah baris yang elemen-elemennya tidak hanya terdiri dari 0, karena ada angka 1 di sini, dan ternyata bilangan tak 0 pertama pada baris ini adalah 1. Nah, di sini. Oke, berarti ini baris kedua memenuhi sifat yang pertama. Kemudian baris ketiga, apakah baris ketiga, yaitu baris yang terdiri atas 0, 0, 1, yaitu sebuah baris yang elemen-elemennya tidak hanya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertama apakah 1? Ini adalah 0, ini 0, maka bilangan tak 0 pertama di sini adalah 1. Yang posisinya di posisi unsur baris ketiga kolom ketiga. Nah, ini masih memenuhi sifat yang pertama ternyata. Oke, kita cek lagi. Ternyata matriks A itu juga memenuhi sifat-sifat, yaitu pada setiap dua baris yang berurutan yang elemen-elemennya tidak hanya 0, letak satu utama pada baris kedua terletak lebih ke kanan dari satu utama pada baris pertama. Jadi, baris pertama pada matriks A yaitu 1, 4, 3 dan baris keduanya adalah 0, 1, 0. Ternyata letak satu utama pada baris kedua ini lebih ke kanan satu kolom ya, lebih ke kanan daripada satu utama pada baris pertama. Kita lihat baris ketiga dengan baris kedua. Ternyata satu utama pada baris ketiga lebih ke kanan daripada satu utama pada baris kedua. Jadi ini juga memenuhi sifat karakteristik matriks eselon baris yang ketiga. Jadi itulah mengapa saya menyimpulkan bahwa matriks A ini merupakan matriks eselon baris. Loh, bagaimana dengan karakteristik yang nomor 2? Jika terdapat suatu baris yang semua elemennya 0, maka letak baris tersebut di paling bawah. Nah, di sini matriks A tidak ada baris yang semua elemennya 0. Jadi tidak apa-apa bila matriks A ini hanya memenuhi sifat yang pertama dan yang ketiga, dia sudah termasuk matriks eselon baris. Oke, di sini ada contoh yang kedua. Di sini saya menyimpulkan matriks A dan matriks B ini merupakan matriks eselon baris. Coba teman-teman, kok bisa ya matriks A dan matriks B ini kita simpulkan sebagai matriks eselon baris? Coba kita perhatikan baris pertama pada matriks A dan baris kedua pada matriks A. Baris pertama matriks A memiliki satu utama? Ya, ini adalah satu utama. Yang mana letaknya adalah bilangan tak 0 pertama. 1, 2, 5. 2 ini bilangan tak 0, 5 juga bilangan tak 0, dan 1 adalah bilangan tak 0 yang posisinya adalah pertama. Kemudian baris kedua pada matriks A ini bilangan tak 0 yang pertama pada baris ini yaitu 1. Nah, maka ini adalah satu utama. Kemudian kita perhatikan di sini tidak ada baris yang semua elemennya 0 ya. Berarti untuk karakteristik yang kedua tidak perlu kita cek. Yang kita cek adalah apakah dia memenuhi karakteristik yang ketiga. Jika terdapat dua baris berurutan yang semua elemennya tidak hanya 0, nah ini berarti dua baris berurutan di sini, maka apakah letak satu utama pada baris kedua ini terletak lebih ke kanan daripada satu utama pada baris pertama?
Ya, benar. Jadi ini letaknya lebih ke kanan. Nah, dengan demikian, teman-teman sudah bisa menyimpulkan mengapa matriks B juga kita sebut dengan matriks eselon baris. Jadi, bila kita perhatikan di sini, pada baris pertama satu utamanya adalah di sini, yang ini ya. Kemudian, baris kedua satu utamanya yang ini. Dan baris ketiga satu utamanya adalah ini. Kemudian ternyata satu utama pada baris kedua lebih ke kanan daripada satu utama pada baris satu. Satu utama pada baris ketiga juga lebih ke kanan daripada satu utama pada baris kedua. Nah, maka kita simpulkan bahwa matriks A dan matriks B merupakan matriks dalam bentuk eselon baris. Oke, itu contoh 1 dan contoh 2. Kita mantapkan lagi dengan satu contoh pada bentuk matriks M, yaitu matriks dengan 3 baris dan 3 kolom. Nah, coba teman-teman sekarang perhatikan. Baris pertama, semua bilangannya adalah bilangan tak nol. Baris kedua, ada bilangan tak nol, sedangkan baris ketiga adalah baris yang semua elemen-elemennya adalah bilangan nol. Nah, sebelum kita analisis, apakah teman-teman bisa menebak? Oke, kita cek satu persatu. Saya menyimpulkan bahwa matriks ini adalah matriks eselon baris. Nah, mengapa? Kita perhatikan. Matriks M dengan urut 3x3 merupakan matriks eselon baris karena memenuhi beberapa sifat sebagai berikut. Nah, yang pertama kita perhatikan, jika terdapat baris yang elemen-elemennya tidak terdiri dari 0 saja, maka bilangan tak 0 pertama adalah 1. Nah, sekarang kita perhatikan di sebelah kanan ini, pada baris pertama memiliki satu utama yang terletak pada elemen M11, yaitu baris pertama kolom pertama. Kemudian baris kedua juga memiliki satu utama, yaitu terletak pada M22, yang mana ini merupakan bilangan 1 atau bilangan tak nol pertama yang bernilai 1 dari baris kedua. Kemudian pada baris ketiga di sini memang bilangan yang baris yang unsur-unsurnya 0 semua ya. Nah, sehingga kita perhatikan bila ada, nah di sini karakteristik yang kedua, jika ada suatu baris yang semua elemennya 0, maka baris tersebut terletak paling bawah. Nah, ternyata matriks M ini baris yang semua elemennya 0 terletak paling bawah. Oke, bagaimana dengan posisi letak satu utama pada baris yang berurutan ya? Letak satu utama pada baris kedua, yaitu M22 di sini, ternyata terletak lebih ke kanan daripada satu utama pada baris pertama. Nah, hal ini memenuhi sifat-sifat dari matriks eselon baris. Nah, dari kondisi 3 ini ternyata dipenuhi bahwa M merupakan matriks eselon baris. Oke, itu tadi tentang matriks eselon baris. Semoga teman-teman sudah paham. Kalau begitu, kita lanjut pada chapter kedua, matriks eselon baris reduksi. Matriks eselon baris reduksi juga memiliki karakteristik seperti halnya matriks eselon baris. Namun, ada tambahan. Bila pada matriks eselon baris reduksi yang sebelumnya tadi sudah kita bahas, ada 3. Yang pertama, jika pada suatu baris elemennya tidak hanya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertama adalah 1. Kedua,
Jika terdapat suatu baris yang semua elemennya 0, maka baris tersebut di paling bawah. Dan yang ketiga, jika terdapat dua baris berurutan yang semua elemennya tidak hanya 0, maka letak satu utama pada baris kedua adalah lebih ke kanan dari satu utama pada baris pertama. Nah, untuk karakteristik matriks eselon baris reduksi memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, kedua, dan ketiga sama dengan karakteristik matriks eselon baris. Namun, untuk matriks eselon baris tereduksi ada satu tambahan karakteristik, yaitu jika pada suatu kolom memuat satu utama, maka elemen di bawah atau di atas satu utama tersebut adalah 0. Oke, jadi untuk memudahkan kita menghafalkan karakteristik matriks eselon baris tereduksi dengan karakteristik matriks eselon baris, pada matriks eselon baris tereduksi ada tambahan satu sifat, yaitu sifat yang keempat. Untuk sifat pertama, kedua, dan ketiga sama dengan sifat atau karakteristik pada matriks eselon baris. Oke, kita langsung saja agar Anda lebih paham apa itu matriks eselon baris reduksi. Berikut ini saya memiliki contoh keempat, yaitu sebuah matriks berordo 4 kali 3, yaitu 4 baris 3 kolom, yang saya beri nama dengan matriks N. Nah, apakah matriks N ini merupakan matriks eselon baris reduksi? Ketika kita ditanya seperti itu, maka di benak kita atau di pikiran kita akan memikirkan apakah matriks N ini memenuhi karakteristik matriks eselon baris reduksi yang ada 4 tadi. Oke, kita langsung saja cek ya. Nah, yang pertama kita perhatikan dulu pada setiap baris dari matriks N tersebut. Nah, apakah pada baris yang tidak hanya terdiri dari bilangan 0 saja, maka bilangan tak 0 pertama itu terletak yang paling depan begitu ya. Nah, jadi ini baris pertama. Baris pertama ini terdiri dari unsur pertamanya 1, unsur keduanya 0, unsur ketiganya 0. Maka elemen utama yaitu 1 terletak lebih dahulu dibandingkan dengan elemen-elemen yang lain ya. Nah, jadi di sini baris yang tidak hanya terdiri dari 0, tetapi bilangan tak 0 pertamanya yaitu bilangan 1. Maka ini kita sebut dengan satu utama. Pada baris kedua, dia juga memiliki satu utama yang terletak pada N22, yaitu baris kedua kolom kedua. Di sini posisinya ya. Kemudian baris ketiga juga memiliki satu utama yang terletak pada baris ketiga kolom ketiga. Nah, untuk baris keempat tidak perlu Anda cek apakah memenuhi karakteristik yang pertama, karena baris keempat di sini adalah baris yang elemen-elemennya semuanya 0. Maka ini seharusnya nanti kita akan cek sesuai dengan sifat karakteristik yang nomor 2. Nah, untuk karakteristik yang pertama dulu, ternyata matriks N ini sudah memenuhi, tiap baris memiliki bilangan tak 0 dan bilangan tak 0 yang pertama posisinya yang bilangan tak 0 pertama adalah bilangan 1 dan 1 itu disebut dengan satu utama. Kemudian kita cek lagi untuk baris keempat. Baris keempat di sini ternyata ada baris yang semua unsurnya atau entry-nya adalah 0. Dan ternyata baris tersebut terletak pada baris yang paling bawah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ini memenuhi dari karakteristik yang kedua pada matriks eselon baris reduksi.
Oke, kita lihat lagi karakteristik apa yang dimiliki oleh matriks N. Berikutnya adalah pada setiap dua baris yang berurutan, ternyata pada matriks N ini, letak satu utama baris kedua posisinya lebih ke kanan daripada satu utama pada baris pertama. Atau kalau dengan bahasa lain, bila kita bandingkan antara baris kedua dengan baris ketiga, satu utama baris ketiga letaknya lebih ke kanan daripada satu utama pada baris kedua. Jadi letak satu utama pada baris berikutnya terletak di sebelah lebih ke kanan dibandingkan satu utama pada baris sebelumnya. Ya. Kemudian ternyata ini memenuhi atau sesuai dengan karakteristik yang nomor 3. Nah, berikutnya kita perhatikan sifat karakteristik yang keempat. Ini adalah karakteristik yang menjadi ciri utama suatu matriks eselon baris reduksi, yaitu jika pada suatu kolom memuat satu utama, maka elemen di atas atau di bawah satu utama tersebut adalah 0. Nah, oke, kita perhatikan yang sebelah kanan ini, layar saya. Pada kolom pertama, Anda bisa melihat baris pertamanya. N11 yaitu 1, N21 0, N31-nya 0, dan N41-nya 0. Ternyata satu utama pada baris pertama yaitu ini, elemen di bawah satu utama yang ini ya, yaitu bernilai 0 semua. Kita cek lagi untuk kolom kedua, satu utamanya pada baris kedua yaitu ini, 1. Nah, apakah elemen di atas dan di bawah satu utama ini 0? Ya. 0, 0, 0. Maka memenuhi karakteristik yang keempat. Tunggu dulu. Kita cek kolom ketiga. Ternyata kolom ketiga untuk satu utama, kolom ketiga juga memuat satu utama, dan ternyata elemen di atas dan di bawah satu utama pada kolom itu, yaitu kolom ketiga ini, bernilai 0. Nah, maka dari ketiga kolom ini bisa kita simpulkan matriks N memenuhi karakteristik yang keempat. Oke, jadi dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat tadi, yang ini keempat, kita bisa menyimpulkan bahwa matriks N merupakan matriks eselon baris reduksi. Oke, selanjutnya saya punya satu contoh lagi. Nah, ini adalah matriks P, matriks yang berordo 3 baris 4 kolom atau 3 kali 4. Pertanyaan saya, apakah matriks tersebut merupakan matriks eselon baris reduksi? Nah, coba Anda pikirkan. Apakah memenuhi karakteristik yang pertama? Apakah ada baris yang semua elemennya 0 dan terletak di paling bawah? Apakah bila terdapat dua baris berurutan yang semua elemennya tidak hanya 0, maka letak satu utama pada baris kedua lebih ke kanan daripada satu utama pada baris pertama? Dan apakah jika pada suatu kolom yang memuat satu utama, maka elemen di bawah atau di atas satu utama tersebut adalah 0? Oke, apa jawaban Anda? Nah, jawaban saya, matriks P bukan merupakan matriks eselon baris reduksi. Mengapa bukan? Untuk karakteristik yang pertama terpenuhi. Ini satu utama,
Di ini satu utama untuk baris kedua. Untuk karakteristik yang kedua juga terpenuhi. Ada baris yang unsurnya semuanya 0 dan posisinya ada di bawah. Untuk karakteristik yang ketiga juga terpenuhi. Jika terdapat dua baris berurutan yang semua elemennya tidak hanya 0, maka letak satu utama pada baris kedua, yaitu ini ya, lebih ke kanan daripada satu utama pada baris pertama. Namun ternyata, jika pada suatu kolom memuat satu utama, yaitu kolom kedua, coba kita perhatikan. Kolom kedua ini memuat satu utama dari baris kedua, yaitu ini. Ini adalah satu utama. Ternyata, bila dia matriks echelon baris reduksi, harusnya elemen di atasnya atau elemen di bawahnya bernilai 0. Ternyata untuk matriks P, elemen di atas satu utama pada kolom kedua ini bukan bernilai 0. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa matriks P bukan merupakan matriks echelon baris reduksi. Nah, itulah tadi contoh 4 dan contoh 5 tentang matriks echelon baris tereduksi. Baiklah, semoga teman-teman semuanya sudah memahami sedikit hal yang sudah saya jelaskan tadi tentang matriks echelon baris dan matriks echelon baris reduksi. Semoga dengan beberapa contoh tadi, teman-teman sudah bisa memahami dan bisa mengidentifikasi mana yang matriks echelon baris dan mana matriks echelon baris reduksi atau yang bukan. Baiklah, itu saja yang bisa saya aturkan. Tetap semangat belajar, belajar apapun, belajar dari manapun, belajar kapanpun, dan belajar dari siapapun. Dari saya Arista Kartikasari, untuk Anda semua. Salam Long Life Education. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.